HP-ku sudah lemot untuk memenuhi kebutuhan kuliah online-ku. Sepertinya aku membutuhkan HP baru. Sepertinya aku masih memiliki tabungan. Lumayan, ada 3 juta rupiah. Wah, kira-kira HP seperti apa ya yang bisa aku beli? Ternyata dengan tabunganku, aku punya 3 pilihan HP dengan spesifikasi yang berbeda. HP yang pertama kameranya bagus. HP yang kedua baterainya awet. Sedangkan HP yang ketiga layarnya besar. HP yang kupilih harus memenuhi kebutuhanku untuk kuliah online. Jadi akhirnya aku memilih HP kedua dengan spesifikasi baterai yang awet, sehingga aku bisa fokus ke perkuliahan tanpa harus sibuk mencari charger HP-ku saat perkuliahan berlangsung. Ilustrasi ini menggambarkan apabila sebuah laboratorium klinik membutuhkan alat pemeriksaan, maka laboratorium tersebut harus melakukan seleksi alat dengan cara mengumpulkan informasi seperti tes apa saja yang akan dijalankan pada alat. Kemudian, berapa banyak tes yang akan dikerjakan per hari, per minggu, atau per bulan. Kemudian, tujuan pemeriksaan seperti screening, diagnosis, prognosis, atau monitoring. Kemudian, berapa biaya per tes? Kemudian, metode apa yang akan digunakan? Kemudian, alat yang dibutuhkan bersifat otomatis, semi-otomatis, atau manual. Terakhir, berapa banyak sumber daya yang dimiliki? Selanjutnya, laboratorium mulai mencari dan meminta informasi mengenai alat dari berbagai vendor, membaca dan mempelajari semua informasi mengenai alat yang dibutuhkan, lakukan validasi atau verifikasi klaim dari pabrik pembuat alat, lalu lakukan negosiasi harga dengan vendor untuk mendapatkan harga terbaik. Terakhir, hitung biaya per tes sesuai harga yang ditawarkan. Setelah itu, laboratorium akan meminta informasi kepada vendor terkait mengenai ketersediaan sebagai berikut. Pertama, sertifikat traceability and uncertainty. Kedua, spesifikasi alat. Ketiga, performance alat atau sigma. Keempat, perbandingan dengan alat lainnya. Kelima, lingkungan yang dibutuhkan seperti kelembapan, suhu, RO, tegangan listrik, konektivitas atau interface dengan LIS atau HIS, middleware, link instrumen, data cadangan, dan lain-lain. Keenam, kit insert pemeriksaan atau parameter. Ketujuh, lembar data keselamatan bahan atau MSDS. Terakhir, izin edar AKL. Untuk memudahkan proses seleksi dalam menentukan alat yang akan dibeli, laboratorium akan membuat checklist untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, termasuk membandingkan kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing alat. Jadi, apabila sebuah laboratorium dari awal pembelian tidak pernah melakukan proses seleksi terlebih dahulu dan langsung membeli alat yang ditawarkan oleh vendor, misalnya karena tergiur dengan harga yang murah, maka laboratorium tersebut setiap harinya akan sangat berisiko untuk menghadapi banyak masalah karena alat yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan utama yang menjadi dasar penggunaan alat. Ditambah dengan masalah-masalah lain yang tidak diinginkan, seperti hasil pengendalian mutu internal atau PMI dan pengendalian mutu eksternal atau PME yang sering bermasalah.